Halo semuanya, saya Putra Elvira Pratiwi dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 35. Pada hari ini saya akan membawakan kampanye saya yang berjudul How Long Can You Live? Ada 4 bahasan pokok yang dapat kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada polusi udara, rokok dan kandungannya, organ yang terdampak rokok, dan juga penyakit akibat rokok. Indonesia menjadi salah satu penyumbang polusi udara tertinggi di Asia Tenggara setelah Vietnam dan Filipina, di mana polusi udara ini didapat dari 3 sumber utama, yaitu asap pabrik, asap kendaraan, dan asap rokok. Rokok merupakan pabrik bahan kimia yang sangat berbahaya. Rokok? Kenapa rokok berbahaya? Mari kita lihat faktanya. Faktanya, jumlah kematian akibat konsumsi tembakau menjadi 240.618 orang per tahunnya, atau sekitar 13,9% kematian, dikutip dari Suharto Quotes and Tobacco Control Support Center tahun 2015. Jumlah perokok pasif di Indonesia mencapai 96 juta jiwa, atau sekitar 54% wanita dan 56% balita usia 0 sampai 4 tahun, dikutip dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015. Di mana dalam rokok ada 3 komponen utamanya, ada nikotin, tar, dan CO atau karbon monoksida. Nikotin merupakan salah satu zat kimia alami yang terkandung di dalam tembakau. Nikotin ini dapat menyebabkan kecanduan pada pengguna rokok. Nah, pada satu batang rokok kurang lebih terdapat lebih dari 7.000 bahan kimia dan serta terdapat lebih dari 60 zat kimia penyebab kanker. Hasil zat kimia dari pembakaran rokok itu berupa tar, di mana tar akan berefek samping pada pengguna rokok seperti menguningnya gigi dan kukunya, paru yang menghitam akibat penumpukan tar pada paru-paru, dan juga tahukah kamu bahwa tar mengandung zat penyebab kanker seperti zat karsinogen? Yang selanjutnya ada CO atau karbon monoksida. Nah, CO ini sangat mudah berikatan dengan Hb atau hemoglobin. Emang apa sih dampaknya? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi, hemoglobin atau Hb ini 200 kali sifatnya lebih mudah berikatan dengan CO dibandingkan dengan O2 atau oksigen, sehingga O2 yang harusnya berikatan dengan hemoglobin akan tersingkirkan dan digantikan oleh karbon monoksida sehingga terjadi penggumpalan pada darah, di mana penggumpalan pada darah ini bisa berakibat sangat buruk bagi tubuh manusia. Nah, penggumpalan darah ini akan mengakibatkan penurunan fungsi kerja organ tubuh manusia, sehingga akan berakibat sangat fatal bagi tubuh manusia. Baik, yang selanjutnya adalah hidrogen sianida. Nah, hidrogen sianida ini menghalangi silia dalam paru-paru, di mana di dalam paru-paru itu ada silia. Nah, silia ini fungsinya untuk menahan atau menghalangi zat-zat kimia yang masuk dan akan menuju ke paru-paru. Tetapi di dalam paru-paru seorang perokok terdapat hidrogen sianida yang akan menghalangi silia ini untuk menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga zat-zat kimia yang berbahaya yang datang dari luar akan dapat masuk ke paru-paru tanpa tersaring dan paru-paru orang tersebut menjadi sangat buruk. Perokok dapat dibedakan menjadi 2, ada perokok aktif dan juga perokok pasif. Nah, perokok aktif dan pasif ini memiliki dampak yang mirip-mirip, yaitu misalnya yang pertama ada kanker paru-paru. Penyebab dari kanker paru-paru ini yaitu sel-sel kanker yang tumbuh secara ganas dan tidak terkendali. Nah, gejalanya yaitu ada batuk darah, nyeri dada, penurunan berat badan, dan lain sebagainya. Nah, ada juga penanganan pada kanker paru-paru ini berupa operasi ataupun kemoterapi atau terapi radiasi dan lain sebagainya. Lalu contoh yang kedua yaitu ada asma. Asma ini merupakan kondisi ketika saluran udara dari seseorang meradang, menyempit, membengkak sehingga seseorang tersebut kesulitan untuk bernafas.
Gejalanya tentu saja kesulitan bernafas, nyeri dada, batuk, dan lain sebagainya. Ada pula penanganan yang dilakukan pada penderita asma, yaitu seperti pemberian obat, terapi oksigen, dan penggunaan inhaler. Nah, biasanya yang mengalami asma ini adalah perokok pasif, yaitu seseorang yang menghirup asap dari rokok dari pengguna perokok aktif. Lalu yang selanjutnya ada TBC atau TB atau tuberkulosis adalah penyakit bakteri menular serius pada paru-paru. Penyebarannya ini lewat batuk atau bersin dari seseorang yang telah terinfeksi oleh bakteri tersebut. Gejalanya itu bisa batuk, penurunan berat badan, demam, dan lain sebagainya. Penanganannya biasanya diberikan antibiotik yang tentunya sudah sesuai dengan resep dokter. Lalu yang selanjutnya ada emfisema. Emfisema ini merupakan penyakit progresif yang jangkanya tentu panjang yang menyebabkan napas seseorang menjadi pendek. Nah, pada penderita emfisema ini terdapat kerusakan pada alveolusnya atau hancur. Gejalanya yaitu napas pendek atau sesak napas. Penanganannya seperti obat-obatan, terapi, pembedahan, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui nih bahwa sekitar 8 juta orang meninggal per tahunnya akibat rokok. Sangat seram bukan? Nah, oleh karena itu, lebih baik untuk kita stop aktivitas merokok untuk melindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, kita peringati setiap tanggal 31 Mei sebagai World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia. So, bye-bye cigarettes. Oke, sekian kampanye dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan see you next time. Have a good day.